Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardah Azizah Marhun dengan NIM 2511029003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan manajemen strategis. Yang kedua yaitu tentang hierarki strategis dan hanya 2 poin saja. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk share screen materinya. Ah, Baiklah. Yang pertama itu adalah manajemen sejarah dan perkembangan manajemen strategis. Yang pertama yaitu pada era pra-manajemen strategis, yaitu sebelum manajemen strategis, yaitu sebelum tahun 1950-an. Nah, di sini itu dunia bisnis masih berfokus pada efisiensi produksi dan juga pengendalian operasionalnya. Nah, tujuan perusahaan pada kala ini itu hanyalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya dan juga mengefisiensi proses kerja mereka. Nah, yang kedua yaitu adalah pada era perencanaan jangka panjang, yaitu pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Nah, pada masa ini muncullah kesadaran akan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Masa depan, perusahaan mulai melakukan proyeksi penjualan, pertumbuhan pasar, serta perencanaan ekspansi secara lebih sistematis. Nah, yang ketiga itu era perencanaan uh, era perencanaan strategis, yang mana nih pada tahun 1960 sampai 1970-an, yang mana pada era ini dunia bisnis semakin kompleks dan juga semakin kompetitif, sehingga perusahaan membutuhkan cara baru untuk bagaimana mengelola arah dan tujuan bisnis mereka tersebut. Nah, juga pada era ini itu ada munculnya istilah strategis planning, yang mana itu adalah rencana strategis yang menekankan pentingnya menyusun strategi untuk bersaing di pasar-pasar tertentu. Nah, yang keempat itu adalah era manajemen strategis, yaitu era tahun 1980 sampai 1990-an. Nah, pada zaman ini, konsep manajemen strategis yang tidak hanya mencakup perencanaan, tapi juga implementasi dan juga evaluasi strategis mereka. Berarti mereka bukan hanya perencanaannya, tapi juga bagaimana mereka mengimplementasikan dan juga mereka mengevaluasi strategi yang mereka lakukan tersebut. Nah, yang kelima, era strategi berbasis sumber daya, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000-an. Muncul pandangan baru bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti pesaing atau pasar, namun juga berasal dari sumber daya internal organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu era globalisasi dan digital pada tahun 2000 sampai juga sekarang ini. Nah, pada era ini memasuki abad ke-21. Perkembangan teknologi digital, internet, dan globalisasi telah mengubah landscape bisnis secara drastis. Nah, persaingan menjadi lebih kuat, perubahan pasar terjadi sangat cepat, dan inovasi pun menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Nah, oleh karena itu, manajemen strategis modern menekankan agility atau kelincahan kita dan juga adaptabilitas kita dalam perubahan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu hierarki strategis. Nah, di sini kita ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama visi, yang kedua misi, dan juga yang ketiga tujuan strategis. Nah, visi merupakan tujuan yang sangat menginspirasi, menyeluruh, dan berjangka panjang. Visi juga mempresentasikan tujuan yang digerakkan oleh perusahaan dan juga membangkitkan semangat pada rekan-rekan kerja. Nah, juga misi juga yang misi yang efektif menggabungkan konsep manajemen pemangku kepentingan yang menunjukkan bahwa organisasi harus merespon berbagai konstituen. Nah, yang terakhir juga tujuan strategis. Tujuan strategis digunakan untuk mengoperasionalkan pernyataan misi, yang artinya yaitu tujuan strategis digunakan untuk membantu memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat memenuhi atau bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi. Dan agar tujuan bermakna, tujuan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu terukur, spesifik,
sesuai realita dan juga tepat waktu. Nah, yang dimaksud terukur ini adalah harus adanya setidaknya satu indikator yang mengukur kemajuan pencapaian tujuan mereka. Nah, yang kedua spesifik. Spesifik ini memberikan pesan yang jelas tentang apa yang akan mereka capai. Nah, yang ketiga itu sesuai. Sesuai ini harus konsisten dengan visi dan misi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga realitas. Realitas adalah target yang harus dapat dicapai dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan juga peluang organisasi di lingkungan mereka tersebut. Nah, yang terakhir tepat waktu. Harus adanya kerangka waktu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara sistematis. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kesalahan dan kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.